Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita buka Alkitab kita. Ya, bagi yang bawa Alkitab, saya harap kalau dibagi Alkitab, nanti yang belum dibagi Alkitab silakan kasih info sama kita, karena kita juga udah dikirim lagi Bapak Ibu yang belum dibagi Alkitab, yang belum dapat, tapi yang udah dapat, yang belum, yang pasti yang belum dapat, nanti kita bagi lagi. Ya. Baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mengenai firman Tuhan, kita buka di Amsal 22 ayat 6. Ya, satu ayat kebenaran firman Tuhan di sana yang menjadi berkat buat kita pada siang hari ini. Amsal 22 ayat 6. Kita perhatikan bersama-sama. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. 22, Amsal 22 ayat 6. Kita dapat semua? Amin ya. 3, 2, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ulang Bapak Ibu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, judul firman Tuhan buat siang hari ini, setia kala muda, sukses kala dewasa. Ya, setia kala muda, sukses kala dewasa. Ya, artinya lebih bahasa sederhananya, kalau kita setia waktu muda, pasti juga sukses kita kalau sudah dewasa atau nanti kelak sudah kita tua. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pepatah menyatakan kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Ya, itu peribahasa. Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Arti kebiasaan kecil menjadi tabiat Bapak Ibu, atau kebiasaan bagi kita sebagai manusia. Kalau kita sering dengar di luar sana, sering kita baca, lingkungan atau kebiasaan kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik tempat tinggal kita, situasi kita, dan apa yang telah kita ketahui mulai dari kecil itu sangat berpengaruh di dalam karakter kehidupan kita. Ya. Kayak tadi judul firman Tuhan, setia kala muda, sukses kala dewasa. Kenapa Bapak Ibu? Sering dulu saya dengar di bahasa-bahasa orang tua dulu, ya, kalau pohon itu hanya bisa dibengkokkan dalam waktu kecil. Ya, pohon itu, tanaman itu dia bisa dibentuk ketika dia masih kecil atau batangnya masih kecil. Namun kalau udah besar itu berat untuk bengkok atau mengikuti selera kita. Yayanya patah dan bisa menimpa kita. Itu sering dulu di kampung, ya, sering orang tua kami dulu mengingatkan kepada kami, ya, jangan dibiasakan. Ya, kalau kami dulu anak-anak itu, ya, banyaklah hal-hal yang perlu terus dimotivasi. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab yang setia. Ketika dia muda dan ketika dia sudah dewasa, dia menjadi orang hebat, dia menjadi sukses di dalam kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Kesuksesan seseorang itu tidak bisa dikatakan karena orang tuanya hebat juga anaknya langsung hebat. Itu nggak bisa. Ya, itu tidak bisa secara otomatis Bapak Ibu. Walaupun orang tuanya hebat, dan belum tentu anaknya ikut hebat ketika dia itu nanti kelak orang tuanya sudah habis masanya. Tidak bisa, karena semua punya cara hidup masing-masing. Dan Tuhan juga telah menentukan bagian daripada kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa, walaupun orang tua kita dulu orang yang hebat dan segala macam, dan sampai pun kita belum tentu bisa kita ikuti jejak orang tua kita itu. Belum tentu Bapak Ibu. Nah, ini yang sering Bapak Ibu yang kita perhatikan. Dan di toko Alkitab banyak ada beberapa toko yang jelas-jelas kita lihat dan kita saksikan ketika mereka muda, ketika mereka masih dalam situasi terpuruk, mereka tetap setia. Mereka tidak menghindar, mereka tidak lari dari kenyataan. Tetapi beberapa tokoh ini, Bapak dan Ibu, ini bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang hebat, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Sehingga ketika dalam kesetiaan mereka itu, di dalam pengabdian mereka, Tuhan melihat, Tuhan menilai,
apa yang telah mereka lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, ada tokoh yang pertama Yusuf. Kalau kita lihat Bapak Ibu di tokoh Alkitab, seorang Yusuf adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan. Ya, seorang anak laki-laki kesayangan ayahnya, Yusuf. Ya, dia berhati mulia sejak muda. Ya, dia berhati mulia Bapak Ibu. Walaupun tahu kalau kakaknya sering tidak suka sama dia, tapi Yusuf tetap diberkati Tuhan. Dia seorang pribadi yang pekerjaannya juga bukan orang hebat Bapak Ibu, tapi seorang penggembala domba. Tapi Yusuf terus setia, terus taat, dan terus hormat kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia sudah dewasa, Tuhan mengangkat derajatnya. Adalah Yusuf Bapak Ibu. Kalau kita pikirkan seorang penggembala domba, berarti kalau kita lihat sekarang ini, seorang penggembala domba itu bukan orang hebat. Ya, bukan orang hebat Bapak Ibu, bukan orang tuanya orang hebat, bukan orang tuanya keluarganya orang hebat. Tapi kalau kita lihat, penggembala domba ini adalah satu pekerjaan yang tidak semua orang mau. Tidak semua orang mau Bapak Ibu, karena banyak efeknya. Dan pasti walaupun kita mungkin ada yang mau, mungkin karena terpaksa, atau ada lagi pilihan, atau penggembala domba. Tetapi akhirnya Bapak Ibu, Yusuf adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan melihat kejujurannya. Dia tidak pernah mengelak apapun kenyataan pahit yang dihadapi dalam hidupnya. Dia terus taat dan terus menggembalakan domba-domba yang telah dipercayakan kepada dia. Itu Bapak Ibu yang pertama, Yusuf. Dia terus diberkati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu adalah tokoh-tokoh Alkitab, yaitu seorang Samuel. Ya, seorang Samuel yang sangat, seorang laki-laki yang dipisahkan dari ibunya atau dari orang tuanya, seorang pribadi yang ditinggalkan, yang dipisahkan dengan seorang ibunya. Sudah pasti Bapak Ibu, kalau dipisahkan dari seorang ibunya, pasti kehilangan perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Tetapi seorang Samuel, Bapak dan Ibu, tidak mau dia putus asa. Tidak mau dia kecewa dengan Tuhan. Dia tidak mau kecewa dengan kehidupannya. Dia tidak mau menyesal atas kehidupannya. Tetapi seorang Yusuf berani setia pada Tuhan. Tidak kenal dengan ibunya Bapak Ibu. Seorang Samuel, tokoh Alkitab, tidak kenal dengan ibunya. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan kehidupannya. Dia tidak pernah kecewa Bapak Ibu atas apa yang dialami dalam hidupnya. Dia terus mengabdikan diri. Dia terus menjadi teladan. Dia terus menjadi contoh yang baik ketika dia menjalani hidupnya. Adalah seorang Yusuf yang sangat-sangat setia kepada Tuhan, sehingga dia bisa diperhatikan oleh Tuhan, sehingga dia bisa diangkat derajatnya oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika dia kecil, ketika dia masih muda, dia tidak menyia-nyiakan kehidupannya. Apapun kesulitannya, apapun keadaannya, tidak mau terlena, tidak mau terbawa arus. Dia tetap punya prinsip. Ketika percaya kepada Tuhan, dia tetap menatap ke depan. Nah, kita tahu Bapak Ibu, mereka ini bukan gak ada godaan. Mereka dalam hidup masih dalam kedagingan. Pasti banyak yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Pasti banyak yang ingin menarik kehidupan mereka supaya jangan setia kepada Tuhan, supaya jangan taat kepada Tuhan. Tetapi mereka telah mengambil keputusan. Mereka meninggalkan pergaulan mereka. Mereka meninggalkan permainan mereka bersama-sama seumur mereka pada saat itu. Mereka tetap memandang ke depan, tetap terfokus hanya untuk kepada Tuhan. Sehingga juga Tuhan melihat kesetiaan mereka. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya dipaksa, bukan karena disuruh-suruh, tetapi Tuhan melihat kejujuran mereka. Itu yang kedua Bapak Ibu, adalah Samuel. Yang ketiga yaitu tokoh dalam Alkitab yang sangat setia kala mudanya adalah seorang Daud. Ya, seorang Daud Bapak Ibu. Ya, walaupun kita tahu sudah pasti cerita seorang Daud yang hebat, yang sangat diberkati Tuhan.
dan tidak bisa dipungkiri lagi berkat Tuhan yang dialami dalam hidup. Seorang Daud, Bapak Ibu, yang memiliki pribadi yang luhur. Dia adalah seorang yang suka memuji Tuhan sejak kecil. Dia seorang pribadi yang sangat taat dengan apa yang dia ketahui, yang dia diberikan Tuhan kepadanya. Dia sangat taat, Bapak Ibu. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah melawan kepada saudara-saudaranya. Dan dia selalu bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Itu seorang Daud, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ada 3 tokoh tadi di Alkitab yang telah kita dengarkan. Namun Bapak Ibu, itu adalah tokoh Alkitab yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Mereka dalam waktu muda terus mengabdikan diri kepada Tuhan. Namun bagaimana dengan kita, dengan situasi sekarang ini, Bapak Ibu? Mungkin mereka itu dulu bukan mereka tidak susah, mungkin mereka juga bukan tidak kecewa dengan kehidupan mereka. Mereka dihina, mereka ditelantarkan, mereka dibiarkan, mereka menghadapi masalah-masalah. Tetapi mereka punya komitmen, Bapak Ibu, tetap terfokus hanya taat kepada Tuhan. Itu sehingga Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, sehingga mereka, Tuhan mengangkat derajat mereka menjadi tokoh-tokoh yang hebat di masa mereka. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, apa juga yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat semasa kita hidup di dunia ini? Semasa kita muda, mungkin Bapak Ibu, kita materi, mungkin apapun yang kita punya, tetapi apa yang sesuai dengan kemampuan kita? Ini sekarang yang dipertanyakan Tuhan. Kalau tokoh-tokoh Alkitab tadi, di dalam keterbatasan mereka, mereka tetap taat, setia, dan patut kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan yang kita sembah sama. Yang tokoh-tokoh Alkitab tadi, Daud, Yusuf, Samuel, Tuhan yang kita sembah juga sama dengan kita, Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan kita? Walaupun kita di tengah-tengah keterbatasan, walaupun kita situasi sekarang ini sangat-sangat merasa kita sangat terbatas, merasa kita lemah, tidak berdaya. Tetapi Bapa dan Ibu berkati Tuhan, kita jangan kehilangan iman. Kita apapun yang kita hadapi, minggu lalu saya katakan, Tuhan tidak menciptakan kita untuk susah. Tuhan tidak menciptakan kita untuk terlantar. Saya katakan minggu lalu, kita adalah dibentuk Tuhan secara khusus, itu langsung dibentuk secara khusus dari tangannya. Bukan hanya diciptakan dengan kata-kata. Dan Tuhan Bapak Ibu menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, gambar Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita terakhir kalinya, karena Tuhan telah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan telah menyiapkan apa yang menjadi bagian hidup kita. Dan itu sudah pasti Bapak Ibu. Kita ketahui Tuhan tidak mau malu atas ciptaannya. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Lalu sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Kita ingin menjadi pribadi seperti Tuhan. Namun secara pribadi Bapak Ibu, bagi anak-anak Tuhan, sekarang apa yang kita lihat dari pribadi Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus? Dia dihina, dia dibunuh, dia disiksa. Sudah pasti Bapak dan Ibu yang berkati Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai panutan kita, sebagai Tuhan kita, sudah pasti juga Bapak Ibu, kita siap menderita seperti Tuhan yang kita sembah. Iya, kalau Tuhan aja disiksa loh Bapak Ibu. Dan itu bukti nyata Bapak Ibu, Tuhan disiksa, Tuhan dihina, bukan karena dia ulahnya, bukan karena dosanya, tetapi demi menyelamatkan kita. Demi menyelamatkan kita, Tuhan mempertaruhkan nyawanya, Tuhan mempertaruhkan harga dirinya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Itu juga harus kita sadari. Itu bukti nyata Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita.
Kalau dia saja mau mati untuk kita, apalah virus corona ini. Kalau sekarang ini menjadi dilema sekarang ini. Lembaga-lembaga hamba Tuhan sedang memperdebatkan ini. Banyak sekarang yang meliburkan ibadah, banyak juga yang bertahan tetap menjalankan ibadah. Seakan-akan lagi Tuhan tidak berkuasa. Nah ini Bapak Ibu, kita harus beriman dan berhikmat juga. Mungkin dengan sekarang ini kita harus beriman, mungkin keadaan kita lemah, mungkin semua terbatas. Nah kita harus mengetahui sekarang ini Bapak Ibu, walaupun kita mengeluh, tetapi di luar sana begitu banyak saudara kita yang sangat-sangat memperhatikan daripada keadaan kita. Iya Bapak Ibu, kami kemarin ada beberapa tempat kami jumpai, sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat kehidupannya. Ada yang sudah tidak kerja 2 bulan. Ini adalah, tetapi apa yang mereka katakan? Kami masih bersyukur, walaupun kami terbatas hanya makan 1 kali 1 hari, kami masih bersyukur, kami masih sehat, kami tidak sakit, kami tidak kena virus. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah keterbatasan, mereka masih mengatakan kami masih bersyukur. Nah ini adalah Bapak Ibu, satu hal yang harus kita garis bawahi. Kadang orang lupa, anak-anak Tuhan lupa mengucapkan syukur atas apa yang dia terima daripada Tuhan. Mengucap syukur adalah salah satu hal cara kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Ya, mungkin kalau seseorang memberikan sesuatu kepada kita, mungkin juga kalau kita tidak minta terima kasih, mungkin yang mengasihi itu walaupun dia tidak mengatakan kepada kita, apa yang kawan ini udah dikasih, nggak bilang terima kasih. Nah itulah cara kita. Ini juga sama dengan Tuhan. Kalau kita diberi kesehatan, kalau kita diberi segala sesuatu, apapun yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan? Mengucapkan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena tidak kita langsung berhadapan muka dengan Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu kita mengucapkan syukur? Untuk dengan membangun persekutuan, membangun kebersamaan dengan keluarga, beribadah kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, kami perhatikan COVID-19 ini tidak memandang muka, kehebatan siapapun dia. Mau mulai kalangan dari bawah sampai level atas Bapak Ibu sama. Kalau udah lewat melalui itu, cara pemakamannya pun sangat-sangat prihatin. Itu adalah bukti nyata Bapak Ibu, di mata Tuhan manusia itu sama. Mungkin di dunia ini juga mungkin adalah yang membeda-bedakan, tetapi satu hal bukti nyata, di mata Tuhan sama, nyawa yang satu. Harga manusia di mata Tuhan sama Bapak Ibu, tidak ada yang berlebihan. Mungkin di dunia bisa membeda-bedakan, tetapi di mata Tuhan sama. Nah ini Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya dengan situasi kita sekarang ini. Apakah kita lemah? Apa kita lari dari kenyataan ini? Lari kita dari medan ini mau kemana? Tidak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Mau kampung juga nggak bisa. Orang kampung mau kemana juga nggak bisa. Nah kita mau kemana? Ini nggak bisa Bapak Ibu kita hindari. Ini sudah fakta di depan kita. Terima atau tidak terima, senang atau tidak senang, ini harus kita terima. Nah bagaimana cara kita menerimanya? Mungkin kalau virus ini kalau mungkin nampak wajahnya, nampak bentuknya, mungkin dunia pun bisa melawan dia. Tapi inilah angin. Tidak ada yang tahu. Mungkin kalau kita lihat bentuknya kita bisa mengelak. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Dunia aja ngalau. Nggak ada yang bisa mengatasi. Nah bagaimana kita mengatasinya? Kita hanya pasrah kepada Tuhan. Iya Bapak Ibu, hanya pasrah kepada Tuhan. Nggak ada lagi pilihan kita. Di rumah sakit pun kita berobat aja pun kadang kita ditolak. Ya, itu satu hal Bapak Ibu. Kita mengucapkan syukur sampai detik ini kita masih sehat. Itu satu hal yang sangat kita syukuri. Ya Bapak Ibu, kadang kita tidak habis akal. Kok bisa adalah penyakit ini? Dan kita juga jangan heran. Nanti setelah ini kita tidak tahu lagi apa yang ada. Lalu beberapa bulan lalu ada virus B2, ya. Kita lihat semua
Kota Medan ini habis semua.